Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya panjang. Nah, bisa-bisa Pak Martin bersahadat kalau dia ikuti eskatologi Islam hari ini. Malam ini panjang sebenarnya. Kita lanjut aja kepada Pak Ginting yang sudah resen. Takutnya kita punya bahasan lagi nanti. Silakan Pak Ginting. Oke, makasih Pak Moderator. Nah, Pak Ginting. Pak Ginting ini senang kalau saya moderator. Saya kasih kesempatan terus dia. Ya, Karena kita kan sampai tetangga, selesai Pak. dengan dia debat. Rumah Hah? Bapak Silakan. kan di sebelah kiri rumah saya, jadi kita tetangga. Oh iya, yang penting jangan di sebelah kanan Bapak ya kan. Maaflah kalau ada sedikit Silakan. nepotisme kan. Ya, lanjut. Jadi begini Pak, kan dari awal sudah saya sampaikan gitu kan, lebih baiknya agar tidak menyangkal penjelasan tentang kepercayaan seseorang, ya. Kalau itu yang disangkal, perdebatan itu nggak akan ada akhirnya berputar-putar saja. Contoh ya, kalau umat Islam sudah mengatakan Isa datang untuk mematahkan salib dan membunuh Nabi, saya rasa membunuh babi. Bukan membunuh Nabi, apa membunuh babi. Saya rasa umat Kristen tidak perlu mempertanyakan ini. Kalaupun mau bertanya, lebih bagus pertanyaannya begini. Oke, kira-kira maksud dan tujuan ataupun makna yang sebenarnya mematahkan salib dan membunuh babi itu apa? Kan saya rasa begitu lebih bagus pertanyaan. Jadi dia berlanjut ya Pak mengalir. Kalau dibantah, oh itu nggak ada ayatnya, itu nggak apa gitu, nggak apa. Kan jadi akhirnya nggak apa gitu. Oke, kalau boleh saya akan membantu Pak Martin ya. Silakan. Pertanyaan ya. Kita Yesus memerintahkan ibadat atau tata cara ibadat memang secara eksplisit ya. Sebentar Pak Giting, saya mute semua dulu karena ada yang noise nggak tahu siapa. Nanti setelah saya mute semua baru silakan dibuka mic-nya. Silakan dibuka mic-nya. Saya lanjutkan ya. Contohnya ada pertanyaan tadi, adakah Yesus, ada pertanyaan dari rekan kita Muslim ya. Adakah Yesus memerintahkan ibadat atau tata cara ibadat? Saya tidak akan menjawab secara ada atau tidak, tapi saya coba menjelaskan ya. Bahwa untuk perintah ibadat sebenarnya ada ya, ada. Contohnya, hanya sebelumnya saya sampaikan bahwa ibadat umat Kristen bukan hanya di sebuah gedung atau di sebuah tempat atau di sebuah ruangan, tapi bisa di mana saja. Yang penting ibadahnya itu adalah sesuatu perbuatan yang berdasarkan perintah Tuhan. Itu kan ibadah itu kan. Ibadah itu adalah seseorang yang melaksanakan berdasarkan perintah Tuhan itu. Kalau menurut saya. Tentang gereja ya. Zaman dulu tentu belum ada yang namanya rumah ibadat itu yang gereja ya toh. Atau mungkin istilahnya kalau sekarang itu ada gereja, kemudian ada balai kerajaan, ada istilahnya dan sebagainya lah. Sedangkan pengertian gereja menurut Kristen adalah berasal dari kata eklesia. Eklesia ini adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. Jadi kalau ada orang-orang yang umpamanya ini secara tanda kutip ya Pak ya, tanda kutip garis bawah ya, bukan saya tidak memaksudkan orang lain, tapi ini sekedar pengertian. Jadi apabila ada orang-orang yang dari tidak Kristen menjadi Kristen gitu ya, itu disebut sebagai kumpulan eklesia. Eklesia itu ya gereja gitu. Jadi gereja itu sebenarnya maknanya bukan sebuah gedung ya, sebuah bangunan, bukan. Tetapi gereja itu adalah sebuah perkumpulan orang-orang gitu ya, yang memiliki pemahaman yang sama gitu. Kemudian kapankah Yesus ke rumah ibadat? Kita mungkin bisa membaca di Lukas 4 ayat 16 ya, bahwa kebiasaan Yesus itu ke rumah ibadat pada hari Sabat gitu kan. Kemudian benarkah Yesus pernah bernyanyi untuk memuji Tuhan? Ada, itu mungkin terdapat di dalam Matius 26 ayat 30. Kemudian bagaimana lagi keajaran-ajaran yang disampaikan Yesus untuk beribadah kepada Tuhan? Mungkin ada di dalam perintahnya dalam Matius 22 ayat 37 untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Jadi kalau ada umat Kristen yang mengasihi Tuhan berdasarkan Alkitab, Injil ya, itu sudah termasuk salah satu ibadah karena melaksanakan perintah Tuhan. Begitu juga ketika umat Kristen ada yang mengasihi sesama manusia berdasarkan Injil ya, tentu juga atau itu juga disebut dengan ibadah. Saya rasa untuk sementara itu. Begitu Pak Martin, mohon maaf kalau saya menambahkan sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Lei Ginting ini. Bagus sekali pemaparannya. Mungkin silakan kita kasih kesempatan dulu ke Bang Aku Firman, ya kan? Iya. Silakan Bang.
Jadi pendapat daripada saudara saya Ginting tadi itu kesesuaian sekali dengan apa yang ada di dalam perspektif Islam itu sendiri gitu. Bahwasanya cara Isa itu memuji Allah artinya dengan bersalawat. Nah, terus dikatakan tadi itu adalah ibadah yang mengerjakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Itu pas, tetapi yang saya katakan di sini kebanyakan umat-umat yang lain mempelintir ayat-ayat tersebut. Kenapa kebenaran itu ayat-ayat yang saudara Ginting itu katakan tadi itu selalu ditepis kebenaran itu, selalu diplesetkan. Nah inilah yang kita mau luruskan begitu. Lanjut saudara yang lain kalau mau menambahkan. Oke, terima kasih Bang. Ini saya rasa kita sudah mengerucut ya, sudah menemukan apa yang. Terima kasih kayak lagi Ginting tadi ini atas syaratnya. Betul sekali. Mudah-mudahan Pak Martin juga bisa menerima apa yang disampaikan lagi Ginting tadi. Dan penyimak mana Pak Martin? Masih adakah? Mudah-mudahan bisa begitu pola diskusinya ketika dijelaskan kan yang perlu sebenarnya kita sampaikan di sini kan yang perlu itu pencerahan itu sebenarnya para pemirsa yang di luar sana yang mungkin tidak sempat bertanya sehingga ya dimaklumi jika pemaparan dari pihak Muslim panjang lebar karena kami ingin sampaikan dakwahnya ke sana. Kalau Pak Martin memang menolak ya ikuti tadi sarannya dari Pak Ginting tadi itulah. Baiklah, bagus kita buka tema ke depan ini Pak Ginting. Pak Ginting, saya minta maaf dulu ya kalau ada salah kata tadi dari saya ya. Salah. Aman ini Pak Ginting ini. Pak Ginting tidak lama Bang Angon, abang yang tercinta. Kita kan tetangga, Bang. Itu ada Bang Gaul-Gaul bisa apaan, Bang Abi? Oh ya, Bang Gaul-Gaul. Selamat malam Bang Gaul-Gaul. Saya biasa ketemu beliau ini tengah malam di PI di sini kita. Lama tidak muncul Bang Gaul. Pak Gaul-Gaul. Pak Gaul-Gaul. Saya Pak Gaul-Gaul masih jauh dari perangkat Pak Gaul-Gaul ini. Selamat malam Pak Gaul-Gaul. Siap, selamat malam. Lagi simak. Oh iya, oke, makasih ya. Udah bergaul dia sekarang. Oke. Ya. Ini sama ucapin terima kasih buat Pak Martin sama Pak Ginting. Iya. Ya, sudah menjawab dan sudah menjelaskan pertanyaan dari teman-teman Muslim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Karena kita sesama Kristen. Oke, lanjut Bapak-Bapak. Oke, silakan. Selamat makan dulu Pak Gaul-Gaul. Biasanya beliau tampil tengah malam dengan Pak Ansor biasanya dia ini. Dengan Bang Bayhaki mereka sering diskusi tengah malam ini. Ntar tak hajar Pak Gaul-Gaul malam jam 2 itu nanti sampai jam 2. Saya pamit dulu ya. Saya mau makan dulu ya. Oh, saya makan dulu ya. Silakan. Masuk lagi Pak Martin. Ya, Pak Amir ngerocos Pak Amir. Pak Martin, itu bukan makan dulu, tapi makan sekarang. Oh iya, benar. Makan sekarang, benar. Iya. Saya cuma hanya meluruskan. Oke, bagus ini apa kita buka tema dengan Pak Ginting ini kan. Benar tadi kata Pak Ginting itu. Bahwa yang perlu kita bahas ini apa yang menjadi perbedaan, cuma kita tidak usah saling memaksakan untuk menerima perbedaan itu. Begitu ya Pak Ginting ya. Kalaupun ada itu ya silakan kita paparkan biarlah pemirsa atau netizen yang menilai mana yang kira-kira lebih masuk akal daripada dua ajaran ini. Cuma kalau tidak di sini kita tidak ada kapasitas untuk saling memaksakan untuk diterima di dua belah pihak di sini. Yang kedua apa namanya tadi ini bagus ini dengan pola pertanyaan satu pertanyaan yang sama kepada dua narasumber yang berbeda kan, jadi menjadi perbandingan bagi yang mendengar mana sih yang lebih lengkap dari penjelasannya dari dua ajaran ini, apakah penjelasan dari agama Islam atau dari Kristen yang lebih lengkap untuk satu kasus yang sama. Kan bagus juga ini kita angkat sekali-kali. Silakan dulu siapa-siapa apa yang mau dibahas ini. Ada Pak Ginting ini siap dari pihak Muslim. Pak Ginting coba ajukan tema atau Bang Gaul-Gaul silakan biar kita bahas bareng-bareng. Atau begini aja, biarlah kita persilakan dulu Pak Ginting untuk membuka prolog apa yang ingin dia bahas malam ini. Nanti siapa saudara Muslim yang ingin menanggapi, nanti saya kasih kesempatan. Silakan, kita kasih kesempatan Pak Ginting 5 menit atau 7 menit lah untuk opening statement. Silakan Pak Ginting. Oke, makasih Bang. Terima kasih atas apanya ini. Cuman sepertinya Bang Uta Gaul mesti Uta Gaul tuh Bang ya? Gaul.
Minta maaf, Bukan. bukan Pak. Bukan. Oke, siap. Orang NTT beliau, orang NTT. Oh, saya pikir gaul-gaul ada. Soalnya di Batak ada marga huta gaul. Gitu. Oke lah, dia kalau memang bukan ini itu gaul gual maksudnya. ini gaul gual. Ya, Oh, sempat jadi oh, anak gaul cuma gaul-gual. nggak jadi. Makanya Oke. gaul gual dia. Terima kasih Bang. Saya hanya coba lagi kembali mengingatkan ya, perdebatan atau perdiskusian. Saya rasa bukanlah. Saya anggap aja ini sebagai penambah wawasan ya. Artinya begini. Penambah wawasan ini berarti sesuatu yang tidak boleh kita sangkal gitu. Tetapi boleh kita kejar dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu. Artinya kalau kita masih kurang percaya, jangan kita bilang, wah saya tidak percaya itu gitu loh. Artinya untuk menyangkal atau untuk membantah atau untuk mematahkan sebuah penjelasan orang, alangkah baiknya apabila kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan, bukan penyangkalan-penyangkalan gitu. Akhirnya kalau nanti memang itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh yang bersangkutan, maka akhirnya kan seseorang itu akan berkata, oke, dalam hal ini saya simpan dulu pertanyaannya, besok akan saya jawab. Akhirnya kalau dengan demikian, saya rasa perdebatan itu akan dari hari ke hari akan tidak ada istilahnya saling saling untuk menjatuhkan gitu maksud saya. Jadi kalau tema malam ini sebenarnya banyak yang sebenarnya bisa ditemakan, tapi salah satunya contoh tadi ya apa kira-kira yang nanti tema mungkin Pak gaul-gaul lah yang memberikan kan. Kemudian satu lagi yang perlu juga saya ingatkan ya, sampaikan ya. Seandainya kita tidak perlu membahas ya, mempertanyakan mengapa orang itu kok tidak melaksanakan ajaran agamanya gitu. Saya rasa itu kan nggak perlu juga itu, karena kalau mereka tidak melaksanakan ajaran agamanya ya bukan sebuah pertanyaan saya rasa kan gitu. Ya. Tetapi contohnya boleh begini. dipertanyakan begini Pak? Ya silakan dulu, nanti silakan. Contohnya gini Tapi ya. Bolehkah bertanya begini? Kenapa orang Islam orang Kristen itu tidak ada yang melakukan A, padahal di dalam Alkitab mereka, di dalam kitab mereka itu disuruh melakukan A itu. Boleh kamu bertanya begitu kira-kira? Maksudnya begini, oh iya Bang, ini pertanyaan bagus. Maksudnya gini ya, kalau seseorang itu melakukan itu, contohnya gini aja lah, gimana saya bilangnya, susah juga, nanti ada yang tersinggung, takut juga saya ini. Contohnya gini aja lah, apa gini saya buat ya. Contohnya gini. Kalau Muslim di sini, insya Allah tidak ada yang tersinggung. Gini. Contohnya gini, di setiap kitab suci ya, kitab suci masing-masing umat ya, agama apapun dia pasti dijelaskan di situ dilarang mencuri, ya dah? Ya. Tetapi kalau ada orang yang mencuri, ya, itu kan kita anggap itu sesuatu yang salah gitu. Ya. Sesuatu yang salah itu saya rasa tidak perlu diperdebatkan kenapa dia mencuri. Itu berarti memang itu pribadi lah itu. Atau contohnya gini aja lah kita bilang. Ya. Itu pribadi Pak, bukan hakikatnya ya kan? Orangnya. Ya. Itulah kan, itu kan tidak perlu kita pertanyakan kan, nggak usah kita bahas lah kelakuan orang itu. Ya, yang saya pertanyakan contohnya gini, kenapa? Aduh, gimana ini? Susah juga. Tahu saya bertanya begini Pak, kenapa ya orang Kristen sekarang itu pergi ke gereja di hari Minggu, sedangkan itu tidak pernah itu ada. Mungkin, itu pertanyaan bagus itu Pak, itu pertanyaan bagus. Okay. Ya, di dalam Alkitab tidak ada perintah sekalipun untuk menguduskan hari Minggu umpamanya kan? Ya. Nah, mengapa sebagian orang melakukan menguduskan hari Minggu? Kenapa? Karena ternyata itu bukan sebuah kejahatan menguduskan hari Minggu itu. Saya maksudnya gitu ya, bukan dianggap bukan sebuah. Dianggap bukan sebuah kejahatan gitu kan? Kenapa? Karena ternyata ketika mereka berhari Minggu tidak ada yang protes gitu kan? Tidak ada larangan gitu kan? Tidak ada penangkapan gitu kan? Tapi kalau mencuri kan pasti ada penangkapan Pak kan? Berarti itu benar-benar melanggar ajaran agamanya gitu. Nah, itu pertanyaan bagus tuh Pak. Mengapa? Tapi itu sebenarnya kalau pertanyaan itu sebenarnya sesama kami Kristen. Saya advent sama Kristen yang lain sebenarnya. Itu Pak Ginting mengajukan pertanyaan sendiri. Sabar Pak Ansor, biarkan dia jelaskan dulu. Jadi saya rasa maksudnya contohnya itulah yang kalau kita pertanyakan gitu kan. Hal-hal seperti itu. Nanti saya rasa kalau sudah dilanjutkan perdebatan pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti bisa gitu. Saya nggak tanya itulah. Tapi itulah ya, Pak ya, mari kita nanti senantiasa ingat ya, ketika seseorang menjelaskan, nggak usah kita sangkal, tapi kita kejar aja dengan pertanyaan gitu. Jangan, itu nggak betul, gimana ayatnya, itu kan? Sangkal aja,
betul. Tidak, kita jangan sangka, kita timbulkan pertanyaan baru aja. Kenapa Itu bisa begitu? tanya aja terus, kita kejar dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Oke lah, Baru kalau nanti begitu, mari izinkan moderator untuk bikin satu pertanyaan kepada kedua narasumber. kemudian begini dia Pak, sebenarnya satu lagi ya, saya perlu ingat. Kalau ada orang lain yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran agamanya, ya, tetapi gitu ya, ajaran agamanya, tetapi seperti tadi ya, ada sebuah perbuatan jahat bagi agamanya itu sendiri gitu ya, maka itu nggak usah juga kita tanyakan tadi. Contohnya kalau ada orang mencuri, kenapa orang itu nggak perlu ditanya, tapi kenapa orang Kristen secara umum di Indonesia ini kita bilang kan, kok lebih banyak ke gereja pada hari Minggu, ke rumah ibadat lah saya bilang dulu ya, pada hari Minggu. Sementara di dalam Alkitab tidak ada perintahnya. Kalaupun ada perintahnya, mohon ditunjukkan dalilnya, apa ya kan gitu bisa Pak ya. Bagaimana Pak? Terima kasih, lanjutkan Pak. Ya, jadi gini. Jadi pertanyaannya sangat mudah sekali, katakan di situ. Pada mula-mula umat Nasrani tersebut, umat Yesus itu sendiri, Yesus itu turun sebagai seorang utusan. Kenapa? Sejak kapan Yesus itu dijadikan Tuhan? Dan kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Yang pertanyaan keduanya, siapa Yesus ini? Gitu. Sudah kah, Mbak Firman? Kalau sudah, biar di ini. Itu jadi pertanyaannya, Mbak Firman. Silakan mungkin dari sebenarnya begini. Mohon maaf sebelum menjawab Pak Ginting. Sebenarnya Pak Ginting tadi itu maunya kita mempertanyakan kenapa Kristen beribadah di hari Minggu. Sebenarnya Pak Ginting mau bertanya begitu karena Pak Ginting kan Alkitabiah, dia tidak beribadah di hari Minggu. Dia pertanyaan ini pun bagus Pak moderator, boleh nggak apa-apa? Silakan dilanjutkan. Silakan dijawab kalau bisa. Kalau itu sih ranah jawabnya orang Kristen ya, bukan Muslim. Iya, sebenarnya kalau saya menyimak tadi ini, Pak Ginting itu maunya kita mempertanyakan ke mereka kenapa orang Kristen beribadah di hari Minggu. Padahal di dalam zaman Yesus, setahu saya, tidak tahu kalau ada ya, yang saya dengar di Zoom ini hanya untuk beribadah di hari Minggu dan Yesus pun tidak pernah ke gereja di hari Minggu. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau Pak Ginting minta ditanya seperti itu ya lucu juga ya. Bukan minta ditanya itu Pak Ansor. Beliau itu mengangkat tema seperti itu biar saudara Kristen bisa menjawab, menjelaskan. Ya, biar saudara Kristen yang lain bisa menjelaskan yang lain ini. Tapi karena Pak Ginting ini kan, ya silakan. Pertanyaan itu Bang nggak akan saya jawab. Saya nggak akan berani jawab itu. Lebih bagus Bang, jawab itu. Bagus gini aja, mengapa Yesus jadikan Tuhan atau siapakah Yesus itu sebenarnya lebih bagus. Kalau saya menjawab itu lebih bagus. Silakan. Atau Bang Gaul Gual kira-kira mau menjawab, silakan terlebih dahulu karena mungkin kami dua di sini Bang ya, yang Kristen ya. Martin masih ada tapi beliau ada. Lagi makan. Baik. Tapi masih di lapak dia kan? Masih di lapak ini kan? Masih di sini Bang. Bang Gaul Gual silakan Bang, izin. Iya. Terima kasih izin Pak Ginting ya. Saya hanya mau menyampaikan kalau untuk pertanyaan kenapa umat Kristen mengkhususkan hari Minggu itu adalah hari ibadah, Bapak-bapak saya minta untuk penjelasan lebih sejelas-jelasnya itu, Bapak-bapak silakan mampir ke channel Damai Kasih. Damai Kasih channel. Itu channel Katolik. Di sana akan dijelaskan. Atau kalau bukan Damai Kasih channel, ke DGS channel. DGS channel. Sekarang di YouTube sudah ada. Jadi Bapak-bapak mau bertanya tentang kekristenan, apalagi untuk mendalami atau bertanya tentang kekatolikan, silakan Bapak-bapak mampir ke sana. Di sana akan dijawab sedetail-detailnya. Silakan. Nanti saya akan sampaikan di live chat. Nanti akan saya sampaikan channel-channel itu di chatnya. Oke, terima kasih Pak Gaul Gual. Dia pakai metode menjawab seperti yang disarankan Pak Ginting tadi. Tapi ini lebih bagus cara menjawab seperti ini. Kalau kurang lengkap nanti takut malah salah menjawab kan. Ya. Saya senang dengan Pak Gaul Gual ini untuk menjawab ini. Lanjut ke pertanyaan kedua aja. Apa yang menyebabkan Yesus dituhankan? Sebenarnya siapa sih Yesus ini? Kenapa dijadikan Tuhan? Mungkin itu ya Pak Ginting ya pertanyaan yang sebenarnya ingin dijawab tadi. Ya, silakan Pak Ginting, silakan Pak jawab ya. Ya, silakan.
Pertama tentu kita harus paham dulu arti Tuhan ya, arti Tuhan. Kalau menurut KBBI yang sudah sering kami bahas dengan Bang Luki ya, bahwa Tuhan itu adalah artinya pribadi ataupun sosok yang dimuliakan, ya, dipuja dan disembah. Kemudian pertanyaannya, kenapa Yesus dimuliakan gitu ya, disembah umat Kristen gitu. Tentu umat Kristen juga punya jawabannya, bahwa tidak semua akan kami sembah gitu, tidak semua akan kami muliakan, tidak kepada semua kami cintai melebihi diri kami sendiri. Yang kami cintai melebihi diri kami sendiri adalah yang kami yakini sebagai yang maha kuasa gitu, karena dialah pencipta kami, sehingga hanya kepadanya lah kami boleh berpasrah diri dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Alasan-alasan mengapa kami memuliakan Yesus tentu ada beberapa ayat ya. Ada beberapa ayat tentang pernyataannya tanpa saya ungkit tugas-tugas yang dilakukannya dulu ya. Pernyataan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah firman gitu, firman. Dan firman itu menurut pemahaman umat Kristen adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri gitu. Bukan sebagian ya, tapi bagian daripada Tuhan itu sendiri. Karena kesempurnaan Tuhan di dalam pemahaman Kristen adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu dia. Jadi sedangkan Yesus itu adalah anak ataupun firman daripada Bapa itu sendiri. Itulah mungkin, dan ada beberapa perkataan lagi juga mungkin yang tidak secara eksplisit ya, bahwa Yesus itu sendiri menyatakan bahwa dirinya Tuhan itu. Contoh di dalam Matius 12 ayat 8 mengatakan dirinya bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kemudian di tempat-tempat lain juga dia berkatakan, apabila ada yang bertanya kepadamu, waktu dia memerintahkan muridnya untuk mengambil keledai itu ya, apabila ada nanti yang bertanya padamu, katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya. Itu juga jelas ya. Kemudian juga di dalam Yohanes 13 ayat 13 juga dikatakan, benar apa katamu bahwa aku adalah Tuhan dan Guru. Nah ini adalah sebuah narasi-narasi yang mohon maaf nanti nggak usah dipertanyakan, wah itu apanya salah gitu, tafsirannya, terjemahannya salah dan bagian sebagainya, itu nanti kan akan memblunder lagi gitu kan. Ini yang saya maksudkan tadi itu gitu. Saya rasa penjelasan saya singkat itulah mungkin siapakah Yesus itu? Dia adalah firman. Mengapa dijadikan Tuhan? Ya karena dia memang firman, makanya dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Begitu mungkin Bang Gaul Gual. Kalau abang mau menambahkan silakan. Waktu berapa menit lagi Pak Moderator? Ya, 1-2 menit lagi lah, nggak apa-apa. Ya, silakan Bang Gaul Gual menambahkan. Udah cukup Pak itu udah cukup. Terima kasih Pak Ginting, udah cukup itu. Ya saya bukan menjawab atau menanggapi ya, saya cuma mau kasih sanggahan bercanda biar ya, mengalir. Kan tadi ada pernyataan bahwa mengatakan Tuhan memerlukan keledai itu nanti akan dikembalikan. Cuma tidak ada penjelasannya Pak, kapan dikembalikan keledai itu. Silakan dulu. Tadi Pak Firman silakan. Ini baru pertanyaan bagus Pak Moderator. Please like, comment, share, and subscribe.